Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoidur Rahman dari kelas MPSB. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000. Apa itu manajemen risiko? Definisi dari manajemen risiko yaitu aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam menghadapi risiko. Dan tujuannya yang pertama menciptakan dan melindungi nilai organisasi, yang kedua meningkatkan pencapaian tujuan, yang ketiga mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik, dan sifatnya sistematis, logis, dan berulang atau interaktif. Komponen utama proses. Proses manajemen risiko terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama, komunikasi dan konsultasi. Yang kedua, menetapkan konteks. Yang ketiga, penilaian risiko atau risk assessment. Yang keempat, penanganan risiko atau risk treatment. Yang kelima, pemantauan dan tinjauan. Selanjutnya, komunikasi dan konsultasi. Tujuannya memastikan pemahaman yang sama dan melibatkan pihak berkepentingan atau stakeholders. Dan kegiatannya melibatkan manajemen, karyawan, ahli, dan pihak luar. Mengumpulkan masukan dan pandangan. Penting dilakukan secara terus-menerus di seluruh tahapan proses, bukan hanya di awal. Menetapkan konteks. Mendefinisikan batasan dan parameter yang mempengaruhi organisasi. Konteks eksternal, hukum politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan persaingan. Konteks internal, budaya, struktur organisasi, sumber daya, strategi. Dan selanjutnya ada kriteria risiko atau menentukan standar skala dampak dan kemungkinan terjadi. Penilaian risiko atau risk assessment terdiri dari 3 langkah berurutan. Yang pertama, identifikasi, mencari dan mengenali apa saja risiko yang ada, apa yang bisa terjadi, mengapa dan bagaimana. 2. Analisis, memahami sifat risiko, menentukan kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga, evaluasi, membandingkan hasil analisis dengan kriteria risiko, menentukan prioritas penanganan. Selanjutnya ada penanganan risiko atau risk treatment. Upaya untuk memodifikasi risiko agar aman, menghindari atau avoid, membatalkan kegiatan yang memicu risiko, mengurangi atau reduce, menurunkan kemungkinan atau dampak risiko, membagi atau share, mentransfer ke pihak lain. Yang selanjutnya menerima atau accept, menerima risiko karena nilainya rendah atau sepadan. Selanjutnya pemantauan dan tinjauan atau monitoring and review, memastikan pengendalian berjalan efektif, mengecek apakah muncul risiko baru, meninjau perubahan kondisi internal dan eksternal, melakukan perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir, kesimpulan, manajemen risiko bukan untuk menghilangkan risiko sepenuhnya, akan tetapi untuk mengelolanya agar tetap dalam batas aman. Proses yang terstruktur membantu organisasi lebih siap dan proaktif menghadapi perubahan. Kunci keberhasilan, komitmen manajemen dan partisipasi seluruh pihak. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.